Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga anak-anak di rumah dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, pada pagi hari ini kita kembali lagi belajar tema 7 subtema 3. Anak-anak siapkan dulu buku pena 4C. Baik anak-anak, kita langsung buka buku pena 4C-nya halaman 160. Nah, pada halaman 160 di sini ada latihan soal subtema 3. Kita mulai dari muatan pertama yaitu muatan bahasa Indonesia. Anak-anak bisa baca di rumah, ini ada teks tentang kota Yogyakarta. Jadi Bu Guru langsung ke soal nomor 1. Arti istilah buah tangan pada teks di atas yang tepat adalah, jadi jawabannya yang tepat itu adalah B, cenderamata suatu daerah. Nah anak-anak, buah tangan itu bisa juga artinya oleh-oleh, tapi dari bacaan ini buah tangan yang dimaksud itu yang tepat adalah B, cenderamata suatu daerah. Kemudian soal nomor 2, pelancong atau turis merupakan kata yang memiliki arti sama dengan kata titik-titik pada paragraf tersebut. Jawabannya adalah D, wisatawan. Kemudian nomor 3, ide pokok dari teks tersebut adalah, ide pokok dari teks ini adalah, anak-anak bisa garis bawahi. Kita mulai dari kalimat kedua. Kota Yogyakarta memiliki beberapa julukan, diantaranya kota pelajar, kota budaya, hingga kota aman dan nyaman. Jadi itu jawaban nomor 3 ya. Kemudian kita lanjutkan, ada bacaan lagi untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. Nah, nanti anak-anak bisa baca di rumah. Bu Guru lanjutkan langsung pada soalnya. Nomor 4, tuliskan arti kata-kata menurut dalam kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama nomor A ada semboyan. Jadi semboyan itu artinya dasar tuntunan atau pegangan hidup ya. Jadi Bu Guru ulangi, semboyan itu artinya dasar tuntunan atau pegangan hidup yang digunakan oleh masyarakat. Seperti kita, semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian nomor B, survei. Survei itu artinya teknik. Kemudian yang C ada suku. Suku itu adalah golongan. Kemudian D, bertoleransi itu artinya menghargai, menghormati. Kemudian tulislah ringkasan berdasarkan isi teks keragaman agama dan suku bangsa di Indonesia. Jadi di sini anak-anak disuruh menulis ringkasannya. Jadi dalam menulis ringkasan, jadi anak-anak bisa tuliskan kalimat-kalimat utama dari tiap-tiap paragraf. Jadi anak-anak bisa tuliskan nanti ini pada buku tulisnya ya. Ini Bu Guru sudah garis bawahi. Paragraf pertama, sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman, titik. Kemudian paragraf kedua, banyaknya jumlah suku bangsa tersebut diiringi oleh beragamnya agama yang dianut oleh bangsa Indonesia. Kemudian paragraf yang terakhir, walaupun berbeda, bangsa Indonesia tidak terpecah belah sesuai semboyannya Bhinneka Tunggal Ika yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, jadi seperti itu ringkasan dari bacaan teks yang berjudul Keragaman Agama dan Suku Bangsa di Indonesia. Baik anak-anak, sekarang Bu Guru lanjut muatan IPA. Di sini nomor 1, berikut yang bukan sifat-sifat magnet adalah, jawaban yang tepat adalah C, dapat menghasilkan listrik. Kemudian soal nomor 2, benda yang dapat ditarik oleh gaya magnet. Ini jawaban yang tepat adalah A, jarum. Kemudian nomor 3, perhatikan gambar di samping. Tujuan ban dibuat beralur seperti pada gambar tersebut adalah, jawabannya yang tepat apa? Ya, B, memperbesar gaya gesek. Kemudian lanjut nomor 4, tuliskan 2 contoh keuntungan dan kerugian gaya gesek. Nah, keuntungan dan kerugian gaya gesek ini ada jawabannya pada halaman 144. Jika tidak cukup menulis di buku pena, anak-anak bisa nanti tuliskan di buku tulis ya. Itu ada pada halaman 144 anak-anak ya. Jadi jawabannya kita lihat yang ini. Nah, di sini sudah ada keuntungan dan kerugian gaya gesek. Jadi misalnya yang keuntungannya itu alas sandal atau sepatu membuat pemakainya tidak mudah terpleset. Kemudian seperti tadi contoh yang tadi itu ban pada kendaraan itu dibuat beralur, itu fungsinya untuk memperbesar gaya gesek yang terjadi antara ban dan jalan raya. Anak-anak bisa tulis salah satu dari contoh berikut ini ya. Kemudian kalau kerugiannya, nah kerugiannya di sini ada 3, anak-anak bisa juga tuliskan salah satu. Misalnya yang pertama, pada mesin sepeda motor atau mobil selalu terjadi gesekan antara bagian-bagiannya. Nah gesekan itu nantinya bisa membuat mesin cepat rusak ya.
Baik anak-anak, Bu Guru lanjutkan lagi. Kita kembali ke soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Gaya apakah yang bekerja pada peristiwa di samping? Nah, di sini ada gambar orang terjun payung ya. Jadi gambar gaya ini adalah gaya gravitasi bumi ya. Kemudian nomor B, mengapa kecepatan turun penerjun payung melambat setelah parasut terbuka? Jadi begitu parasutnya dibuka, penerjunnya gerakannya jadinya melambat. Jadi sebelumnya tidak, kemudian begitu parasut dibuka dia akan melambat. Jadi lebih pelan untuk turunnya. Nah, ini terjadi karena adanya gaya gesek antara parasut dan udara. Baik anak-anak, Bu Guru lanjutkan sekarang pada muatan SBDP ya. Di sini ada gambar, kita lihat gambar di atas merupakan contoh karya seni tempel jenis, jawabannya adalah A, mosaik. Kemudian nomor 2, bahan yang digunakan dalam pembuatan karya seni kolase, jadi jawabannya adalah D, pasir. Kemudian yang nomor 3, bahan utama yang digunakan untuk membuat karya mosaik di samping adalah potongan kertas. Nah, sekarang kita lanjutkan pada halaman 162. Nomor 4, tuliskan langkah-langkah dalam pembuatan karya seni montase. Jadi yang pertama itu anak-anak bisa menentukan tema, kemudian mencari gambar yang sesuai dengan tema, kemudian menggunting gambar tersebut dan menempelnya. Jadi kumpulan-kumpulan gambar itu ditempelkan pada satu bidang. Ya, itu namanya karya seni montase. Kemudian nantinya dia akan menjadi gambar yang baru ya. Bu Guru lanjutkan nomor 5, tuliskan perbedaan bahan yang digunakan dalam karya seni aplikasi dan karya seni mosaik. Jadi pada karya seni mosaik itu menggunakan bahan dari kertas yang dipotong-potong kecil. Sedangkan karya seni aplikasi itu menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu. Jadi sudah dibentuk dia, misalnya rumah atapnya bentuk segitiga, kemudian rumahnya bentuk persegi, jadi seperti itu anak-anak ya. Baik anak-anak, Bu Guru lanjutkan muatan IPS nomor 1, tambak udang merupakan contoh kegiatan ekonomi di bidang, jawabannya yang tepat adalah C, perikanan. Kemudian nomor 2, contoh kegiatan ekonomi di bidang kesehatan yaitu B, dokter memeriksa pasien di klinik. Kemudian nomor 3, di peternakan sapi dimanfaatkan untuk misalnya salah satunya itu menghasilkan susu. Kemudian nomor 4, manfaat kegiatan ekonomi pada bidang jasa adalah misalnya jawabannya salah satu anak-anak bisa tulis yaitu menciptakan lapangan kerja. Kemudian nomor 5, tuliskan 5 contoh barang dihasilkan dari kegiatan ekonomi industri. Nah, contohnya ini misalnya makanan, industri makanan, minuman, konveksi atau pakaian, kemudian elektronik dan otomotif. Itu contoh barang yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi industri. Kemudian Bu Guru lanjutkan muatan PKN yang terakhir. Ketika temanmu sedang melakukan ibadah, sebaiknya kamu, jawabannya yang tepat adalah ya, C, menghormatinya. Kemudian nomor 2, Made berasal dari Bali. Ia ingin bermain ke rumah Joko yang berasal dari Jawa. Sikap yang seharusnya Joko lakukan adalah, jawabannya yang tepat adalah ya, B, mempersilahkan Made bermain. Kemudian nomor 3, Bhinneka Tunggal Ika artinya ini semboyan kita, semboyan bangsa Indonesia. Artinya apa anak-anak? Ya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Baik anak-anak, untuk soal nomor 4, tuliskan 5 contoh sikap yang harus kamu lakukan dalam keragaman agama, suku, dan budaya di Indonesia. Nah, untuk soal nomor 4 ini jawabannya ada pada halaman 150. Kita baca sama-sama ya. Nah, anak-anak di sini bisa lihat pada halaman 150. Di sini ada contoh sikap toleransi dalam keragaman agama, suku, dan budaya. Jadi anak-anak bisa tulis 5 dari masing-masing contoh ini. Kalau tidak cukup di buku pena, bisa tulis pada buku tulis. Misalnya yang pertama, menghormati orang yang sedang beribadah. Kemudian saling menghormati antar suku, berteman tanpa membedakan suku dan ras. Kemudian bisa juga anak-anak tulis tidak mengejek budaya dari daerah lain, mau mempelajari budaya dari daerah lain. Kemudian kita lanjutkan lagi soal terakhir nomor 5. Tuliskan pendapatmu mengapa kita harus menjaga kerukunan dalam keragaman budaya di Indonesia. Misalnya jawabannya di sini adalah untuk mencegah terjadinya perpecahan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Baik anak-anak, demikian pembahasan tema 7 subtema 3 dari Ibu Guru pada pagi hari ini. Semoga dapat membantu anak-anak belajar di rumah. Tetap semangat anak-anak, tetap jaga kesehatan dan di rumah saja. Sampai jumpa.